Lelehlah air mata. Karena manusia itulah sifatnya. Ketika sudah terjadi baru menyesal. Ketika diberi kesehatan tak mau ke masjid, sibuk entah kemana-mana di jalanan. Ada yang nongkrong di warung kopi, ada yang nongkrong di sini, malam sibuk main batu domino segala macamnya. Tiba subuh terlewat, tak bisa pergi ke masjid. Di situlah. Jadi ketika masih Allah beri kita nikmat kesehatan, gunakanlah sebaik-baiknya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dah menyesal, tak ada gunanya lagi berbicara kepada Allah, ya Allah tolonglah berikan aku kesehatan. Kata Allah, tak guna lagi dah katanya. Kemarin aku beri kau kesehatan, kau sibuk. Bagi yang anak muda remaja sekarang ni sibuk bermain TikTok, joget-joget. Bagi yang tua-tua muda sibuk tak mana-mana berjalan, pergi nongkrong sini, tiba-tiba tengah main batu domino mati. Apa lagi? Kata mungkar nangkir, tunggu kau sini katanya. Bantai dia. Begitulah katanya. Jadi ibunda dan ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bertele-tele kata kita pagi hari ini, setidaknya sikit dapat kita bawa balik. Apa yang akan kita bahas? Ananda memberikan judul apa akibat meninggalkan solat itu. Kalau bahasa Melayu meninggalkan sembahyang, apa akibatnya? Sengaja meninggalkannya, menganggapnya tak ada apa-apa, azab berkumandang, tak payah sembahyang lagi kata. Ini insya-Allah akan kita bahas secara singkat. Bisa kita bawa balik, bisa kita bilang, bisa kita sampaikan kepada sanak saudara kita. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita disaksikan, kita diperlihatkan betapa banyak orang mulai meremehkan solat, meninggalkan solat, bahkan meninggalkannya secara sengaja. Entah apa sebabnya kita tak tahu. Padahal kita tahu semuanya, solat itu adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lainnya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi, Rasul amril Islam wa amaduhul salat wa zirwatu wa sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pokoknya adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Begitulah tingginya derajat solat. Dia sebagai tiang agama. Kalaulah solat kita tak solat, maka di mana agama ini akan tegak? Pasti tentunya akan runtuh, karena dia adalah tiangnya. Oleh karena itu, ibadah solat ibadah yang pertama kali Allah wajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Kenapa seperti itu? Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah aku disuruh untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, agar mereka mendirikan salat dan membayar zakat dan memerdekakan budak-budak mereka. Demikian itulah perhitungan bagi mereka kelak di akhirat. Begitulah tingginya derajat salat itu. Dan sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in hadis nomor 8, An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum bil haqqil Islam Allah taala. Dan tidaklah aku lagi, kata Nabi, memurnikan ketaatan, dan tidaklah aku diutus untuk memerangi mereka hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan memerdekakan budak-budak mereka. Karena perhitungan mereka nanti di akhirat itulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibunda dan ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah wasiat terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ummu Salamah, kana min akhiri wasiyati Rasulullah al-salat wa ma malakat aymanukum. Kerjakan salat dan merdekakanlah budak-budak. Begitulah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Banyak hadis-hadis yang menekankan masalah salat ini, wahai ibu dan ayahanda yang dimuliakan Allah. Mari kita merenung sejenak. Ketika Allah itu menurunkan perintah haji, Allah hanya menurunkan ayat. Ketika Allah turunkan perintah zakat, Allah hanya menurunkan ayat. Tapi ketika Allah turunkan perintah salat, Allah tak menurunkan ayat. Tapi Allah jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Tak bisa diwakil-wakilkan, tak bisa dipesan-pesankan, langsung dijemput oleh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kuatnya, betapa tingginya derajat solat. Oleh karena itu makanya Allah mengancam keras dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam sakor? Apa yang kau buat? Lam yakun minal musallin, kami tak pernah mengerjakan solat ya Allah, tak pernah selama hidup kami mengerjakan solat. Ketika ada panggilan azan kami tak hiraukan, kami tak mau datang ke masjid. Sekarang kami merasakan bagaimana balasannya. Begitulah beratnya orang yang tidak mengerjakan solat, menganggap solat itu tak ada apa-apanya. Mari kita menengok lagi kepada sejarah. Wahai saudaraku, ketika Allah turunkan perintah puasa, Allah pun masih turunkan ayat. Ketika engkau tak mengerjakan puasa, masih disebut Islam. Ketika tak engkau kerjakan haji, masih juga disebut Islam. Tak membayar zakat, masih tingkatan Islam. Tapi ketika engkau tak kerjakan solat, azan berkumandang, kau tak hiraukan, kau anggap tak ada apa-apanya, maka apa kata hadis Nabi? Man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, dianggapnya solat itu tak ada apa-apanya, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata diingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja dia lawan, apalagi manusia. Rasulullah pun dia lawan, apalagi ulama. Orang yang kafir 4 kubur. Apa yang 4 itu? Pertama, tak dimandikan, tak dikafankan, tak disolatkan, dan tak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Subhanallah. Kio-kio di mana nak dikubur tu Ustaz? Kalau macam itu tu di mana nak kita kuburkan? Dan ke laut tak pula, tak bisa. Jadi macam sejarahnya Kemal Atatürk yang tak bisa dikubur, dimasukkan di dalam tanah, melompat lagi mayat itu. Jadi ujung-ujungnya dicor di atas kan? Nah, itulah sejarahnya itu. Begitulah beratnya bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat itu. Begitulah ibunda dan ayahandaku. Jadi pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu berjalan, Rasulullah melihat seorang anak muda yang duduk di pojok jalan sana. Dia menangis dia sejadi-jadinya. Bertanyalah Rasulullah tadi, wahai anak muda, mengapa engkau menangis? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau sedihkan? Menjawablah anak muda itu, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku telah meninggal, namun tak ada yang ingin menyelenggarakan fardu kifayahnya, tak ada yang ingin memandikannya, menyolatkannya. Mendengar itu pun Rasulullah menjumpai Umar dan berkata, wahai Umar, temuilah anak muda yang di pojok jalan sana dan bertanyalah kepadanya. Lalu Umar pun datang, dia bertanya, wahai anak muda, apa yang kau lakukan kok sampai kau menangis sejadi-jadinya? Apa yang terjadi pada kau? Wahai Umar, sesungguhnya orang tuaku telah meninggal, namun tak ada yang ingin menyelenggarakan fardu kifayahnya. Mendengar itu pun Umar menengok mayat ayah anak tadi. Apa yang terjadi? Allah tunjukkan kuasanya. Ternyata mayat itu berubah menjadi seekor babi. Subhanallah. Melihat itu pun Umar segera menjumpai Rasulullah dan mengadu, ya Rasulullah, mayat ayah dari anak tadi telah berubah menjadi seekor babi. Rasanya Rasulullah tak yakin. Menengoklah Rasulullah tadi, ternyata benar, Allah ubah mayat itu menjadi seekor babi. Begitulah beratnya. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar mayat ini dijadikan kembali manusia utuh. Jadi memang jadi dia manusia, dimandikan, selesai fardu kifayahnya. Tapi apa yang terjadi ketika hendak dimakamkan, mayat itu kembali berubah menjadi seekor babi. Begitulah upaya pada zaman dahulu. Jadi pada zaman sekarang ini orang-orang ringan meninggalkan solat, sengaja dia tak sembahyang, dengar azan dia tak mau datang ke masjid. Itu kira-kira entah apa jadi. Masalah zaman Rasulullah menjadi babi, apalagi pada zaman sekarang. Sekarang ni bisa jadi bentuk zahir tak babi, tapi bisa jadi perilaku kita tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itu ibunda dan ayahandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada guna kita menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena apa umat itu dikatakan umat terbaik? Bukan karena dia memiliki rumah yang besar, bukan karena dia memiliki harta yang banyak, tapi kenapa dikatakan umat terbaik?
kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Diajak orang-orang ke perbuatan baik, dia cegah perbuatan keji dan mungkar. Karena ada syair-syair mengatakan, jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, mayat terbujur keranda diusuk. Lalu apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah kepada mereka yang di alam kubur itu? Hai mayat, hai jenazah, jika aku beri kesempatan hidup, apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau kerjakan selama hidup di dunia? Menjawablah mayat itu, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika engkau beri kami kesempatan hidup, ya Allah, fa asaddaqu akum minas solihin. Kami ingin beramal soleh, kami ingin bersedekah. Tapi apa kata Allah? La terlambatlah, kata dia. Karena ruh sudah tercabut dalam jasad, tak ada guna engkau menyesal lagi. Karena apa? Hari ini adalah hari pertanggungjawaban di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ibu dan ayah anda dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lengah pada saat ini, lengah, waktu tak lengah. Karena malaikat maut itu dalam hadis Nabi 70 kali dia menatap wajah kita. Tapi apa kata Allah? Jangan dicabut dulu, dia hamba-Ku, kata Allah. Begitulah setiap hari malaikat maut menatap wajah kita. Tak sabar lagi dia nak menyabut nyawa. Ini kau yang selama ini tak sembahyang gitu. Ini kau yang selama ini korupsi ini gitu. Lah terap dia dah nengok dah. Tapi apa kata Allah? Dia hamba-Ku. Bisa jadi nanti malam dia bertobat kepadaku. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Allah masih berikan kita toleransi. Karena apa? Kita tak tahu entah kapan tiba masanya. Malaikat maut itu tiba, datang mencabut nyawa dengan sekali sentakan seperti tebasan pedang. Karena katanya saat mati itu sakit, sama seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti pedang yang ditebaskan di tempat yang sama, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Lalu apa kata nasihat Jibril? Aish masyita, wahai manusia, hiduplah sesuka hatimu. Apa yang ingin kau kerjakan, lakukanlah. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kau akan menjadi mayat, kau akan menjadi santapan cacing tanah, wahai saudaraku. Hidup ini singkat, tak lama. Kita di dunia ini ibaratkan drama, dan drama itu pasti akan berakhir. Karena akan ada masanya kita pulang ke kampung halaman. Karena ketika ada suatu masa, ketika malaikat mau tiba, kita takkan bisa lari darinya, wahai ayah hamba. Karena apa? Likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ditentukan kapan mereka akan pulang. Timingnya, waktunya ketika itu datang. Iza jaa ajal, ketika ajal sampai, la yastaqimuna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Tak tahu entah apa yang kita lakukan, entah lagi duduk di mana, entah lagi bersantai di mana, tiba-tiba mati. Itulah. Kadang ada sebut baru semalam jumpa siang di rumah, dapat kabar mati. Ayat betul. Itu tuh hanya sebab karena sudah ditentukan kapan kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pepatah Arab mengatakan lan tarji'al ayyamul latil madat. Kenangan masa lalu tak dapat diulang kembali. Jangankan kenangan masa lalu, sedetik yang sekarang ini pun tak dapat kita balikkan. Tapi apalah, di masa yang akan datang ni, Ananda mengajak, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri di hadapan Allah. Di masa yang akan datang dapat kita isi dengan astaghfirullahalazim, beristighfar kepada Allah. Man min muslimin yuzni muzabban. Banyak orang salah silap salah, berdosa ia kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah taubatan nasuha. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik dari subuhnya, baliklah ke rumah mandi. Apa nama mandinya? Mandi taubat. Mohon ampun kepada Allah. Apa niatnya kira-kira? Usolli unawaitu usla li taubati lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi taubat karena Allah lillahi ta'ala. Selesai itu angkat takbir solat 2 rakaat, solat taubat. Apa ayat kira-kira? Apa ayat PRW? PRW ni ustaz dulu ni.
Ayatnya tu qul ya ayyuhal kafirun. Terus rakaat kedua qul huwallahu ahad. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kita kepada Allah karena terlalu larut sudah kita mengejar dunia ini. Terlalu lama sudah kita meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sombong kita di hadapan Allah. Makanya ada kata-kata dari para ulama, Allah ingatkan kau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tak suka kepada ulama, tapi Allah ingatkan kau mati anakmu, meninggal dunia istrimu, tapi kau tak ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa idhar. Cukuplah kematian menjadi nasihat, nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat diam 1000 bahasa. Tapi kau tetap angku dan sombong. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air itu yang dapat menghilangkan kehausan. Justru semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau hampa dan kau tak dapat apa-apa. Karena pada masa itu tak ada gunanya gelar S1, S2, S3, tak ada gunanya. Semuanya seperti hambaan dan surah, seperti bulu kambing yang bertebangan, tak ada gunanya lagi. Karena masa itu masa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibunda dan ayahandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kaji ini apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Mungkin singkat, tapi apa kesimpulannya? Itulah akibat dari meninggalkan solat. Dianggap solat itu tak ada apa-apanya. Ketika diajak kawan, marilah ke masjid, marilah solat, lanjutlah dulu, ujung-ujungnya tak jadi sembahyang. Jadi bisa kita tengok dari hadis-hadis Nabi betapa banyak yang menekankan masalah solat. Mari solat, solatlah, solatlah. Tapi tak juga, memang betul. Itulah Ustaz sudah capek menjelaskan di untuk WA tu. Bilang mengajak. Betul, beliau hanya bisa mengajak, tapi Allah yang memberikan hidayah. Namun hidayah itu tetap harus dijemput. Dia tak bisa kita tunggu-tunggu seperti itu. Tetap ada usaha kita untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang boleh kita lengah, tenang. Kita tak tahu entah kapan ajal itu mengintai kita sekarang. Kapan dia akan tiba? Apalagi yang sudah umur 40 ke atas ini. Tapi bisa jadi muda dulu juga. Jadi bunda dan ayahandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita diberikan ketenaran oleh Allah, berikan kemudahan. Ada juga dia yang tak solat sama sekali tapi tetap senang. Hartanya banyak, hidupnya senang. Itu bukan berarti Allah sayang padanya, tapi Allah ingin menyesatkannya. Itu yang disebut dengan isti'rad, disesatkan Allah. Diberi dia kesenangan sampai dia lupa bagaimana cara beribadah. Andailah manusia itu diukur dengan hartanya, maka tak ada yang lebih mulia dari manusia yang dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Korun itu banyak hartanya, tapi bukan itu tolak ukur di hadapan Allah. Jika dipandang dari jabatannya, ada yang lebih tinggi, Fir'aun. Fir'aun itu macam mana kekuasaannya, tapi apa? Dia dilaknat oleh Allah, matinya dalam keadaan kafir. Begitulah. Kalau dipandang dari kecerdasannya, banyak yang cerdas, tapi apa? Tak ada yang bisa menyanyi Haman. Haman itu cerdas, tapi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalah tolak ukur di hadapan Allah kalau tiga itu tak termasuk? Sebagaimana disebutkan dalam tafsir jalan lain, imtisalil awamiri riwajibna bin nawahi, mengerjakan apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang. Karena dengan iman dan takwa lah kita bisa hidup di muka bumi ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Jadi oleh karena itu kita jaga ukhuwah Islamiyah, silaturahmi kepada sanak saudara kita. Bergunanya untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Karena ada suatu hadis Nabi, kita akan kaitkan sedikit dengan silaturahmi. Agak panjang sedikit bahannya. Suruh lama nih. Jangan suruh. Ada hadis Nabi mengatakan, suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya, "At-tadruna manil muflis?" Wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut kelak di akhirat? Orang yang sial, orang yang tidak beruntung. Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, ada nanti di akhirat itu dia datang tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapalah kira-kira model macam itu tuh yang kalian tahu gitu. Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu dia tak memiliki jabatan, dia tak memiliki domba dan ternak. Apa kata Rasulullah? Bukan. Menjawab lagi satu lagi, menurut kami ya Allah yang tak memiliki harta ataupun kekayaan melimpah. Ada juga yang menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata', tak memiliki kekayaan, harta dan jabatan yang melimpah. Bukan, kata Rasulullah. Lalu siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat, innal muflisan min ummati bal ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Dia golongan dari umatku, kata Nabi, dia akan datang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala segala macamnya. Dia ahli ibadah. Selama di dunia ibadah puasanya bagus, solatnya bagus, tahajudnya bagus, semuanya bagus. Tapi kenapa dia disebut orang yang bangkrut? Apa kata Rasulullah? Dia tak pandai menjaga lisannya, tak pandai menjaga silaturahimnya. Ketika duduk bercerita, bercakap tersinggung kawan, sakit hati kawan. Bercakap tersinggung lagi hati kawan. Tak tahu apa sebabnya. Lalu apa yang terjadi? Datanglah si Ali kepada Allah. Ya Allah, ini pahala solat saya, katanya. Datang dari arah berlawanan. Ya Allah, bulan tu memang dia ahli solat, rajin solatnya. Tapi selama hidupnya di dunia, kata-kata yang menyakiti hati saya ya Rasulullah. Tak sanggup saya mendengar kata-kata itu. Lebih tajam dari silet rasanya. Hari ini saya ingin menuntut balas. Apa kata Allah? Betul tengkolan itu. Betul ya Allah. Pindahkan pahala kepada orang ini. Pindah satu pahala. Datang lagi dia, pede ni. Ya Allah, ini pahala haji saya, katanya. Datang lagi dari arah berlawanan. Ya Allah, dia memang ahli ibadah, dia memang sering berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi selama hidupnya di dunia, dia mencaci saya tanpa sebab. Tak tahu entah apa pasalnya ya Allah. Dia memarahi saya tak ada sebab, sakit hati saya. Saya ingin menuntut balas, katanya. Dipindahkan lagi amalnya kepada orang yang sakiti. Yang ketiga, datang lagi dia, ini ya Allah pahala zakat saya. Datang lagi dari arah berlawanan. Dia memang ahli sedekah, ahli zakat, tapi selama hidupnya di dunia menggeser sempadan tanah saudaranya. Itu nanti akan dililit 7 lapis oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lehernya, dari kerak bumi itu dililit di lehernya. Itulah nanti yang akan dia rasakan. Lalu apa yang terjadi? Ketika amalnya sudah habis tapi menuntut masih banyak, maka dipindahkanlah dosa orang tadi padanya, dan dia pun akan kekal dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Subhanallah. Begitulah beratnya kita menjaga silaturahim, karena ada 2 hal. Apabila kita berpegang kepada ini, insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Apa dia? Hablum minallah, hablum minan nas. Menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga dengan hubungan sesama manusia. Ada yang dia ahli ibadah, rajin solatnya, tapi tak pandai menjaga hablum minan nasnya. Sama saudaranya tak bisa menjalin silaturahmi, tak bisa dia menjalin itu. Ada juga yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, bisa dia pandai, tapi hubungan dengan Allah yang kena. Begitulah. Tapi kalau kita jaga 2 ini, insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Begitulah ibu dan ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak upayaan anda bicara di tempat ini sekaligus menasihati diri sendiri dan umumnya untuk jemaah yang hadir pada hari ini. Karena sesungguhnya manusia itu memiliki sifat lalai, sifat tak ingat akan waktu, lalai di atas segala yang ia lakukan. Karena apa? Terbuai dengan dunia. Ketika sudah mati, ketika roh sudah dicabut dari jasad, barulah dia menyesal. Itu tak ada gunanya lagi. Sekarang ini boleh kita bersenang-senang, indah masanya, tapi ketika sudah di dalam kubur, itu hanya kita sendiri. Boleh kita renungkan sendiri, ketika amboni saya ni di dalam kubur, apa kira-kira yang akan menemankan kita ni? Kalau tidak amal ibadah yang kita miliki, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa poin dari subuh ini. Yang pertama, menjaga hubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas. Yang ketiga, menjaga salat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Pak RW ditanya nanti sama orang rumah, apa kaji jadi? Hati gua. Tapi jangan pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bahaya. Jadi oleh karena itu 3 kesimpulan itu kita jaga, maka kita akan selamat dunia akhirat insya-Allah. Oleh karena itu Ananda yang berbicara di depan ini taklah lebih baik daripada yang mendengarkan. Karena apa? Ananda pun masih belajar. Sekiranya apa yang tahu itulah Ananda sampaikan. Kalaulah ada kata yang menyinggung yang tak baik, Ananda mohon maaf. Karena apabila ada lebihnya itunya datangnya dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Benar. Tapi kalau ada salah dalam berkata, silap berucap, itu datangnya dari Ananda yang al-fakir, masih fakir akan ilmu. Oleh karena itu Ananda mohon maaf atas segala kekurangan yang Ananda miliki. Setidaknya Ananda berusaha menyampaikan apa yang benar. Oleh karena itu Ananda mohon undur diri ya ibunda dan ayah anda. Mungkin tak sampai suruh apa. Habis paham kira? Ananda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.